Putra dari keluarga kaya ini berencana untuk melompat dari atas. Karena tunangannya barusan memanggilnya jelek, memutuskan untuk putus dengannya. Pada saat ini, Chamin berdiri di teras dengan ragu-ragu. Akan melompat turun atau tidak, ada embusan angin bertiup. Dia terpeleset dan jatuh di dinding. Pada saat ini, sebuah benda aneh terbang ke arahnya. Dia jatuh ke tanah, jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Di belakang ada dua pria berpakaian hitam muncul. Pria berbaju hitam mengeluarkan batu ajaib untuk menghidupkan kembali jiwa Chamin. Yang mengejutkan adalah, Chamin tidak terlihat tampan di luar tetapi jiwanya adalah pria yang tampan. Dia juga tidak bisa mempercayainya. Tapi dengan sangat cepat, dia terbiasa dengan penampilannya yang tampan setelah dibangkitkan. Apalagi sangat senang. Utusan itu bertanya padanya. Apakah dia tidak punya pertanyaan? Chamin bilang dia tampan seperti ini, apa masalahnya? Para utusan merasa sangat aneh karena mereka belum pernah bertemu dengan jiwa seperti itu. Utusan itu mengucapkan selamat tinggal pada Chamin. Batu yang bisa menyelamatkan semua jiwa. Sekarang dia adalah pemilik batu itu. Setelah mengatakan itu, mereka pergi. Keesokan paginya, Chamin bangun. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon tunangannya. Tapi nomor telepon itu adalah nomor virtual. Jadi dia menemukan Go Seoen yang dia kagumi selama lebih dari 20 tahun. Menanyakan tentang status tunangannya. Seoen memberitahu Chamin. Jika dia tahu Chamin terus menelepon sepanjang waktu, dia tidak akan memperkenalkan kekasihnya kepadanya. Karena Seoen adalah jaksa yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Dia memiliki sedikit petunjuk tentang pembunuhan itu, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli tentang bagaimana mereka jatuh cinta. Seoen melihat seseorang diam-diam berdiri di samping mobilnya. Dia segera menutup telepon. Buru-buru berjalan ke pria itu dan mematahkan lengannya. Menjatuhkan pria itu ke tanah. Dia melepas topinya dan wajah tampan muncul. Melihat ekspresi Seoen, Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah tipe pacar idealnya. Seoen dari Asosiasi Kecantikan masih tidak tahu bahwa orang ini adalah Chamin. Chamin baru saja akan berbicara dengan Seoen tentang kebangkitannya ketika dia menerima foto dari seorang temannya. Orang dalam gambar adalah tunangan Chamin, dia ada di bandara. Dia tidak mengatakan apa-apa dan bergegas ke bandara. Dia berlari kemana-mana mencari tunangannya tapi tidak menemukannya. Dia pergi ke rumah Seoen untuk menunggunya pulang. Tapi dia bilang dia pergi minum dengan rekan kerjanya. Jadi Changmin pergi ke supermarket untuk membeli sup alkohol. Ketika dia kembali ke rumah Seoen, dia melihat rumahnya memiliki lampu. Dia berdiri di bawah dan memanggil, Go Seoen. Go Seoen. Pergilah Seoen keluar. Chamin mengira Seoen sedang tidur jadi dia meninggalkan sup minuman dan pergi. Keesokan harinya, Chamin mengetahuinya. Seoen meninggal kemarin. Dia menyesal tidak masuk untuk menemukannya. Memikirkan Seoen saja membuatnya menangis. Keesokan harinya, Chamin menghadiri pemakaman Seoen. Ketika orang tidak menyadari dia datang di sebelah Seoen. Mengambil batu dan ingin menghidupkan kembali jiwanya. Tangannya meraih batu itu dan memohon pada Tuhan untuk membawa Seoen kembali. Dia mencobanya beberapa kali dan menemukan itu tidak berhasil sehingga dia pergi kesakitan. Wanita ini bergegas menuju peti mati sambil berteriak, aku tidak mati. Tetapi orang-orang tidak mengerti apa yang dia katakan. Sekarang dia melihat wajah orang asing di jendela mobil. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Sebuah tangan memegangnya. Chamin mengatakan dia tahu gadis ini adalah Go Seoen karena dia menghidupkannya kembali. Dia adalah Chamin. Seoen tidak bisa mempercayainya. Pria tampan di depan matanya adalah Chamin yang dulu dia kenal. Dia merasa sulit untuk percaya dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia pingsan. Chamin segera membawa Seoen ke rumah sakit. Dia hanya sangat lelah sehingga dia tertidur saja. Go Seoen pergi ke kuburannya bersumpah bahwa dia pasti akan menemukan pembunuh untuk membunuhnya. Chamin ingin menemukan pembunuhnya lebih dari dia. Karena polisi mencurigainya sebagai tersangka nomor 1 dalam kasus ini. Dia dicari di seluruh kota. Mereka berdua tidak memiliki koin saat ini, mereka bahkan tidak dapat menggesek kartu. Untungnya, Chamin adalah putra dari keluarga kaya sebelumnya. Jadi mereka pergi ke pegadaian dan punya cukup uang untuk makan malam. Tidak masalah di mana mereka tinggal.
Tapi karena mereka tinggal di bawah satu atap, Seyeon khawatir Chamin akan memiliki niat buruk terhadapnya. Chamin melihat ke cermin dan berkata padanya, "Go Seyeon yang cantik sudah mati. Tidak lebih dari kelincahan. Kamu bahkan tidak terlihat sebaik aku." Pada malam hari mereka berdua membaringkan kepala mereka di atas tisu toilet untuk tidur. Keesokan harinya, Chamin masih belum menyerah untuk menemukan tunangannya. Seyeon berkata gadis itu mengambil uangnya dan kabur. Dia tidak bisa kembali untuk menemukannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan pelakunya, mengembalikan kepolosannya. Mereka datang dari kantor polisi. Tanpa sadar Seyeon mengingat penampilannya sekarang. Sangat mirip dengan seorang rekannya di departemen kepolisian. Tapi sekarang gadis itu telah pergi ke luar negeri. Go Seyeon memakai kacamata dan mulai menyelidiki kasus ini sebagai Lee Mi-do. Berkat petunjuk yang mereka dapatkan, mereka menemukan alamat rumah tersangka. Melihat gambar yang tergantung di dinding. Di atasnya adalah Dr. Lee yang dicurigai Seyeon saat menyelidiki kasus tersebut. Saat ini Chamin mengatakan dia pernah bertemu pria ini sebelumnya. Ternyata pada malam Seyeon terbunuh. Pria ini tergeletak di tanah, tidak lagi bernapas. Pada saat kritis, dia mengeluarkan batu itu. Apakah Chamin membangkitkan seorang pembunuh? Seyeon dihidupkan kembali oleh batu dan berubah menjadi rekannya. Dia memanfaatkan pacarnya yang merupakan polisi kriminal untuk mengakses kasus ini. Menurut bukti yang tersedia, dia bisa menebak pembunuh yang membunuhnya. Terkait dengan kasus pembunuhan berantai yang dia selidiki sebelumnya. Park Gi-man, ayah dari korban sebelumnya hilang. Yang lainnya adalah Dr. Lee. Beberapa hari yang lalu dia dihidupkan kembali oleh Chamin. Tidak tahu di mana dia sekarang. Lagi pula, siapa pembunuh sebenarnya di sini? Seyeon dan Chamin pergi ke rumah Dr. Lee untuk menyelidiki. Mereka baru saja mencapai pintu ketika mereka mendengar bahwa terjadi pembunuhan di sini. Korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jadi mereka juga pergi ke rumah sakit. Orang tua itu bangun dan berkata bahwa orang yang dengan sengaja membunuhnya adalah Park Gi-min yang hilang beberapa hari yang lalu. Pada titik ini tidak ada yang tahu bahwa orang tua berambut putih ini adalah Dr. Lee yang dihidupkan kembali oleh Chamin. Chamin pergi ke rumah di mana tunangannya dulu tinggal. Dia mengingat banyak kenangan indah. Dia membayangkan tunangannya kembali. Kemudian pikirkan identitasnya sebagai orang yang dicari. Dia tahu dia harus segera menemukan pembunuhnya. Dia harus kepolosan bisa berbaikan dengan tunangannya. Yang harus dilakukan sekarang adalah menemukan Park Gi-man yang hilang. Jadi dia pergi ke makam putrinya dan berharap menemukan sesuatu di sana. Tanpa diduga, dia bertemu Park Gi-man yang sedang meminum pil bunuh diri. Chamin mengambil obatnya kembali dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata selama bertahun-tahun, dia diam-diam menyelidiki kasus putrinya. Dia yakin bahwa Dr. Lee adalah pembunuhnya. Jadi dia berpaling ke Dr. Lee untuk membalas dendam. Park Gi-man mengira Dr. Lee dibunuh olehnya. Dia akhirnya membalas dendam atas nama putrinya. Kemudian dia berlari ke kuburan untuk bersatu kembali dengan putrinya. Pada saat ini, lelaki tua itu duduk di ranjang rumah sakit, tidak dapat berbicara. Dia menulis di kertas bahwa Dr. Lee membunuh Go Seyeon. Chamin ingin menyelidiki lebih lanjut tetapi sudah waktunya dia pergi memeriksa kesehatan. Chamin pergi mencari Seyeon dan memberitahunya tentang apa yang Park Gi-man katakan padanya. Mereka memahami kebenaran masalah ini, jadi mereka segera berlari ke rumah sakit. Tapi Dr. Lee lebih cepat dari mereka. Dia membawa Park Gi-man yang sedang koma dan pergi. Dan membunuhnya di gang kosong. Seyeon dan polisi segera berlari ke lokasi pembunuhan. Pada saat ini, Chamin melihat tunangannya di keramaian. Sujin ah. Sujin, tunanganmu. Chamin. Sujin. Chamin memutuskan untuk tidak menyerah. Dia masih mencari tunangannya di jalan-jalan di mana dia mungkin akan muncul. Seyeon melihat Chamin seperti ini jadi dia memutuskan untuk membantu Chamin menemukan Sujin. Mereka membawa foto Sujin ke kantor polisi. Seyeon ingin mencari dokumen tentang Sujin melalui pacarnya. Tetapi pada saat ini seorang wanita cantik masuk. Sujin. Pembunuhan Go Seyeon. Saya ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang tersangka Chamin.